Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita bisa kembali bertemu dalam kegiatan pagi hari ini di sharing session kedua, pengenalan Departemen F&B Service, yang nantinya akan ada materi dari Bapak Angga selaku pengajar F&B Service dan juga Kak Faumasi adalah alumni NCL Madiun angkatan 26. Untuk memulai acara pada hari ini, langsung saja kita dengarkan sambutan dari manajer NCL Madiun terlebih dahulu. Kepada Pak Yohanes, kami persilakan. Terima kasih banyak Miss Puspa atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah setia untuk mengikuti sharing session pada sesi yang kedua. Di hari yang kedua, kita berencana akan membuat 9 sesi, jadi teman-teman bisa terus mengikuti sambil teman-teman nanti menunggu pelajaran yang sesungguhnya di NCL Madiun pada tanggal 21 Juli nanti. Materi yang kedua ini sangat menarik saya rasa, karena mengingat hari kedua ini kita akan belajar tentang F&B Service. F&B Service merupakan departemen di NCL Madiun yang notabene biasanya paling banyak peminatnya, karena memang secara fakta F&B Service ini memiliki peluang kerja yang jauh lebih besar dibanding dari departemen-departemen lain ya. Bukan berarti departemen lain tidak memiliki peluang besar, namun memang di F&B Service peluang kerja yang diberikan itu paling besar di antara departemen-departemen yang lain. Nanti teman-teman silahkan yang tertarik untuk masuk ke departemen F&B Service bisa mendengarkan apapun yang disampaikan oleh Mr. Angga. Mr. Angga ini merupakan pengajar NCL Madiun yang nantinya akan mengajar teman-teman di bidang table service, ya, seperti itu. Di F&B Service itu memiliki banyak sekali mata pelajaran ya. Salah satunya itu table service. Nanti Mr. Angga ini akan sharing terkait dengan materi tersebut. Dan di sisi lain teman-teman, nanti juga ada alumni NCL Madiun, Kak Faumasi Induru, asal dari Nias, seperti itu, yang sempat belajar di NCL Madiun, dan sekarang bekerja di Timur Tengah, di negara Kuwait, seperti itu. Jadi kalau teman-teman sekarang jam 9 pagi ya mengikuti kegiatan sharing session ini, namun di Kak Faumasi ini sekarang di Kuwait jam 5 pagi ini. Jadi masih pagi sekali di sana. Seperti itu. Tanpa buang waktu, silahkan bisa dimulai saja nanti untuk Mr. Angga dan Kak Pau bisa sharing session. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin nanti Miss Puspa bisa membantu untuk kalian langsung bisa mengetikkan pertanyaannya melalui kolom chat. Jadi nanti di selesai sesi sharing, kita langsung bisa berdiskusi seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Miss Puspa. Ya Bapak, terima kasih atas sambutan dan arahannya. Sesi berikutnya adalah pengenalan langsung tentang Departemen Food and Beverage Service. Nanti buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketikkan pertanyaannya di kolom chat. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Angga selaku pengajar F&B Service di NCL. Yuk kita simak bersama. Kepada Bapak Angga, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Yohanes dan Miss Puspa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada semua. Jadi rekan-rekan semua,
Sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Saya mewakili tim F&B Service karena pengajarnya bukan hanya saya, nanti akan ada beberapa pengajar juga jika memang teman-teman nanti mengambil jurusan di F&B Service. Baik, mungkin bisa kita mulai dengan PPT-nya, Miss. Next. Ya, saya ucapkan selamat datang. Welcome to the world of food and beverage service. Buat rekan-rekan semua, kembali dulu, Miss. Back dulu. Ya, service in art, not just a job. Silakan. Jadi melayani adalah sebuah seni, bukan sekedar pekerjaan. Ini yang ingin saya sampaikan di awal tentang penggambaran apa itu F&B service, tentang dunia pelayanan. Next. Food and beverage service bukan sekedar mengantar makanan, tapi lebih dari itu, kita menghadirkan pengalaman. Jadi gambarannya seperti itu di awal. Next. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Angga. Saya menikah dengan 3 orang anak. Next, Miss. Saya pernah bekerja memulai pekerjaan saya dari awalnya dulu sebagai steward, atau kalau umumnya orang bilang cuci piring. Kemudian saya pernah jadi cleaning service, jadi casual atau daily worker di beberapa hotel. Mulai kemudian naik jadi waiter, jadi team leader, restoran kapten, bla 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 bla, sampai ke posisi manager di beberapa tempat. Saya juga pernah magang sebagai room service trainee, sebagai restoran trainee, dan saya juga pernah belajar di background education saya di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali. Dan seperti yang Anda baca. Next. Next, Miss. Nah, topik bahasan kita hari ini yaitu, please, next. Pertama, kita akan bahas tentang definisi dari F&B service, fungsi dan kontribusinya dalam operasional hotel, kemudian departemen-departemen apa yang ada di F&B service, lalu kita akan membahas tentang struktur organisasinya. Next. Ya, ini gambaran ya, secara visual seperti apa sih itu untuk pengenalan food and beverage service. Di situ Anda bisa melihat aktivitas-aktivitas yang ada di situ. Next. Definisi dari food and beverage service. Next. Adalah suatu departemen yang tugas utamanya, Anda bisa baca, memberikan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada para tamu yang datang di hotel kita atau di kapal pesiar kita. Pengelolaannya secara profesional, artinya orangnya terlatih, mengerti tentang tata aturan pelayanan yang baik dan benar. Kemudian tujuannya dari F&B service itu memberikan kepuasan bagi para pelanggannya, dan sifatnya itu komersial, artinya kita bekerja memberikan pelayanan tentunya untuk mencari keuntungan atau mendapatkan profit. Next. Ya, divisi di F&B baik di hotel itu atau kapal pesiar itu terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu F&B front service atau orang biasa mengenal dengan FBS, FBS atau FB service, FB service. Nah, itu F&B front service. Nah, saya atau Anda nanti yang memilih, ya kita berada di posisi itu, F&B service. Kemudian yang kedua ada F&B back service atau FB produk. Orang biasanya nyebutnya orang kitchen. Nah, di situ. Orang service, orang kitchen. Nah, ini F&B itu terbagi utama menjadi 2 bagian ini. Next. Nah, silahkan lihat di posisi paling atas food and beverage, kemudian ada sebelah kiri FB service, sebelah kanan back service. Nah, ternyata
Di F&B service itu terdapat 4 bagian utama yang bisa Anda lihat. Di situ ternyata ada restoran, bar, room service, dan banquet, atau kita sebutnya tadi FB service. Ada 4 itu. Nah, sekarang bisa kita bayangkan di situ nanti restoran bisa terdiri dari banyak macam-macam jenisnya. Ada Italian restoran, Japanese restoran, mungkin fine dining dan sebagainya. Di situ peluang-peluangnya tentunya banyak juga buat rekan-rekan yang ingin mengambil bidang F&B service. Saya tidak terlalu membahas untuk F&B produk ya, kita fokusnya ke F&B service saja dulu. Next. Ya, ini F&B front service itu petugas di bagian akan berhubungan atau bertatap muka langsung dengan tamu, makanya disebut dengan front service, atau sekarang umumnya orang bilang FB service. Ya, next. Gambarannya seperti apa sih? Gitu. Next. Nah, bayangannya bisa dibayangkan kayak gini. Bagian sisi A itu dengan dibatasi garis di antara restoran dan kitchen, Anda bisa lihat kayak ada dinding pemisahnya. Nah, ini yang bagian A itu di mana seolah-olah kita bayangkan misalnya sebuah hotel atau rumah atau tempat usaha, itu pintu masuknya di mana bagian front areanya yaitu restoran, bar, room service, banquet itu mereka yang bertugas untuk bertatap muka langsung dengan para tamu. Sedangkan di back area, teman-teman kita yang di dapur, kemudian yang di steward, yang bagian untuk menyiapkan peralatan-peralatan untuk digunakan menyajikan makanan dan sebagainya, di steward yang bertugas membersihkan, ataupun yang melayani karyawan di hotel atau di kantin for staff itu jadi bagian dari back. Sedangkan kita tim F&B service nanti ada di 4 bagian tersebut: restoran, bar, room service, dan banquet. Gitu ya. Next. Nah, kunci utama atau modal utama bekerja di F&B service itu diantaranya ya, ada keramah tamahan. Jadi salah satu kunci utama Anda diharapkan untuk bisa belajar untuk ramah, melayani dari hati, sepenuh hati. Ini yang paling utama, paling penting dari semuanya. Dengan keramah tamahan, dengan main dari hati, bisa jadi misalnya kita suatu ketika mau berbuat salah, membuat tamu sedikit apa dan itu, bisa kita setidaknya tamu akan mudah memahami atau mengerti kita. Kemudian komunikasi yang baik, sopan dan santun tentunya diharapkan dimiliki oleh seseorang yang bekerja di bidang F&B service. Karena kita melayani ya. Kemudian kepekaan terhadap orang lain, yaitu maksudnya tamu dan lingkungan. Ya, dari hal yang kecil kita perhatikan. Ketika misalnya, minumannya sudah berkurang, minumannya sudah habis. Nah, kita datang untuk mencoba menawarkan, barangkali Bapak atau Ibu berkenan untuk menambah minuman lagi dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian disiplin, tentunya ini sesuatu yang penting untuk kita miliki ketika kita bekerja di F&B service, karena segala sesuatunya itu sangat cepat perubahannya. Kita harus mampu untuk misalnya ada acara tertentu, sebisa mungkin kita harus tetap menjaga disiplin waktu kita agar kita tidak terlambat dan sebagainya. Kemudian kerja keras tentunya ya, semua harus dituntut kerja keras. Next. Nah, kita bahas sekarang departemen di F&B service tadi apa saja. Next. Restoran. Jadi departemen ini tentunya saya rasa hampir semua kita atau rekan-rekan di sini tahulah apa itu restoran, yaitu dia bertanggung jawab atas operasional pelayanan makanan dan minuman, tentunya di area restoran, baik itu restoran utamanya di sebuah hotel, fine dining, buffet restoran, macam-macam. Specialty restoran seperti yang saya sebutkan di awal tadi, misalnya ada Japanese restoran, ada Italian restoran, ada Chinese restoran, apalagi.
Mungkin ada yang pernah tahu, apalagi Meksikan, macam-macam ya. Nah, disitulah kita jadi ada opportunity, ada kesempatan. Oh, ternyata banyak ya peluangnya. Hanya sekedar membahas restoran saja, kita punya peluang untuk bisa bekerja di mengisi posisi-posisi yang ada di restoran tersebut. Bisa dibayangkan misalnya gini, Anda ada suatu hotel. Biasanya umumnya kalau kita perhatikan, hotel itu umumnya memiliki lebih dari satu restoran biasanya. Kadang ada fine diningnya restoran, ada coffee shopnya, kemudian ada Japanese restorannya, biasanya ada Chinese restorannya. Betapa opportunity atau kesempatan buat kita mengisi pos-pos tersebut tentunya sangat besar, sangat banyak. Itu hanya dalam satu hotel. Sedangkan kita tahu berapa ratus atau ribu hotel yang ada di dunia. Bisa dibayangkan kalau satu hotel aja rata-rata bisa minimal 2-3 outlet restoran. Belum di barnya. Kemudian belum di room service-nya, belum di banketnya. Jadi sangat luas sekali opportunity untuk kita masuk di bidang F&B service. Next. Nah, Anda perhatikan ini adalah salah satu contoh aktivitas petugas restoran berinteraksi dengan para tamu, ya. Silakan lanjutkan. Nah, ini juga aktivitas petugas restoran berinteraksi dengan tamu. Next, ya, next, ya, next, ya ini. Sebelumnya tentunya sebelum mampu berinteraksi dengan tamu, tentunya berlatih. Ini salah satu dulu junior saya. Dia berlatih dari nol, dari yang tidak mengerti, bahkan bahasa Inggris sepatah-sepatah sebisanya. Nyatanya tadi terbukti dia bisa berkomunikasi dengan orang asing atau ya menggunakan bahasa bukan bahasa Indonesia misalnya. Next. Next. Nah, dia punya background, ya, kembali dulu Miss. Ini salah satu anak di saya dulu backgroundnya kerja di kapal ikan. Dia pernah salah ambil, dikiranya kerja di kapal, ternyata salah ambil kapal, ternyata kapalnya kapal ikan. Terus akhirnya ketemu saya, dia belajar dari nol. Next. Ya, next. Akhirnya dia mampu next untuk meraih cita-citanya bekerja di kapal pesiar. Ya, itu modalnya apa ya tadi? Melayani dari hati, belajar untuk berkomunikasi, ramah tamah, disiplin dan bekerja keras. Next. Nah, ini dia. Next. Dari kapal ikan sekarang sudah bisa berhasil bekerja di kapal pesiar. Jadi kita dengarkan. Oke, alhamdulillah saat terus wes rampung. Akhirnya drama 7 hari udah kelar selama satu kurs ini. Dan ini waktunya, mari kita hitung tips selama 7 hari ini guys ya. Ini loh cah, rasanya kerja di kapal pesiar, ya Allah Gusti. Kerja rano libure, tapi yo disyukuri wae. Buat kalian yang pengen kerja di kapal pesiar, khususnya di restoran, silakan coba sensasinya. Iki tip malam iki dari tamu-tamuku, mari kita hitung semua ya, ada berapa. Alhamdulillah satu amplop dapat 120 guys. Alhamdulillah. 15 jenengku Delka. Ini alhamdulillah 22345667. Alhamdulillah petong pulo. Alhamdulillah.
Iki amplopnya gede, soalnya ono tamu saka Kanada, satu keluarga, wolong-wolong. Tulisannya surat cinta kayak banget. Wih, euro, bro. Wih, euro. Buset. Ya wis ngene iki cah, kerjane kapal pesiar. Senenge pendak air terus kok ngene bayaran alhamdulillah ana sing bayar parkir guys, duite euro kabeh. Mergo tamune saka Eropa. Aneh sih. Wah. Iki saka tamu Kolombia mau ngei tak ngerti piro jumlahnya tapi yo disyukuri wae yo. Alhamdulillah. Gitu. Buat teman-teman yang pengen kerja di kapal pesiar khususnya Royal Caribbean, semangat. Kesempatan hanya datang bagi kalian yang ingin berusaha. 20 seket. Yo iki alhamdulillah guys, hasil ngamen selama 1 minggu. Pengen jalan-jalan ke Amerika Eropa, dapat gaji dolar dan tipping dolar. Jangan lupa kerja di kapal pesiar. Enak guys. Next. Ya, manusia ikan. Jadi asal kita mau berusaha, apapun background kita, latar belakang kita, nyatanya bisa kok, gitu loh. Dengan segala keterbatasan kita yuk kita belajar bareng-bareng, kita belajar bersama. Mudah-mudahan kita semua sukses. Ya, next. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas restoran, kemudian ada bar di F&B service. Jadi bar itu juga mungkin ada beberapa teman yang tanya, Pak, kalau saya mau jadi bartender jurusannya apa? Ya F&B service juga. Kalau saya mau jadi barista jurusannya apa? Ya F&B service juga. Itu ya. Jadi tugasnya bar itu memberikan pelayanan khususnya minuman, baik yang alkoholik maupun non-alkoholik. Next. Contoh aktivitas seorang bartender melayani tamu di area bar. Next. Begitu pula seorang barista itu juga bagian dari F&B service. Barangkali ada yang belum tahu. Jadi kalau ingin jadi barista, ingin jadi bartender, ingin jadi waiter dan sebagainya, itu jurusan yang bisa dipilih. Next. Ya, melayani dengan hati otomatis berarti dengan senyum, keramah tamahan itu yang selalu dituntut di bidang F&B service, mau Anda di restoran ataupun di bar. Next. Room service itu juga bagian dari F&B service di mana dia fokus melayani makanan dan minuman khususnya di kamar tamu hotel atau bagian lainnya selain restoran. Next. Seperti apa sih? Nah ini, mengantarkan makanan dari dapur, kemudian ketika tamu memesan dikirimkan ke kamar-kamar tamu kita. Next. Seperti ini penggambarannya. Nanti juga akan diajarkan di NCL. Bagian ini, room service. Ya, seperti ini penggambarannya. Next. Ya, seperti ini. Mengirimkan pesanan makanan minuman ke kamar hotel. Next. Nah ini juga salah satu alumni yang cowok sebelah kiri, dia sekarang juga bekerja di room service di salah satu hotel di Middle East sana. Next. Nah, ini namanya kok saya jadi lupa malah. Sekarang bertugas di salah satu hotel bintang 5 sebagai room service staff. Next.
Kita lihat dulu videonya. Back, Miss. Play. Good morning, selamat pagi. This is your breakfast, Mom. Yes, you can handle it. Yes. Thank you so much, Mom. Have a good day. Enjoy your breakfast. Ngantuk. Jadi lo kerja di grup Ya mohon maaf ya, videonya miring. Jadi paling tidak itu gambaran juga kalau Anda bertugas di room service, tugasnya mengantar makanan dan minuman dengan pelayanan terbaik, otomatis mungkin ada respon yang baik juga dari tamu kita. Next. Petugas room service itu selain melayani makanan dan minuman di kamar sehari-hari, juga melayani private service. Next. Di antaranya misalnya romantic dinner, honeymooners, engagement, piknik, dan lain-lain. Itu juga tugas biasanya dilimpahkan kepada petugas restoran bisa, tapi biasanya juga dilimpahkan kepada petugas room service untuk menangani ini. Seperti apa sih gambarannya? Next. Nah, romantic dinner seperti ini, biasanya Anda nanti yang bertugas di room service yang diminta untuk menghandle-nya. Next. Nah, seperti ini. Next. Silahkan next. Ya, ini piknik seperti ini. Ini semua teman-teman room service yang handle. Ya. Selanjutnya kita masuk ke banquet. Yaitu departemen ini tugasnya untuk menangani MICE dan special event, baik itu yang handle orang hotelnya sendiri atau pihak luar yang menggunakan fasilitas hotel untuk menyelenggarakan sesuatu. Apa itu MICE dan special event? Coba kita bahas sedikit. Silakan next. Ya, di sini ada meeting, incentive, convention, exhibition, dan special event. Itu loh tugasnya. Nanti Anda di F&B service selain di restoran, selain di bar, selain di room service, ada namanya bagian namanya banquet. Di sini juga sangat besar opportunity-nya, luas sekali. Kebutuhan tenaga kerjanya juga sangat besar. Anda harus menghandle meeting, acara pertemuan. Insentif itu apa? Kayak misalnya sebuah perusahaan ngasih penghargaan ke karyawannya, itu kemudian kalau convention itu kayak pertemuan-pertemuan yang skala besar antar negara, kementerian dan sebagainya. Kalau exhibition semacam kayak pameran lukisan gitu misalnya. Dan special event kayak wedding, konser. Itu F&B service juga yang handle teman-teman di bagian banquet namanya. Next. Nah, seperti ini. Nah, ini cenderungnya malah kalau yang prepare acara ini lebih sedikit ketemu sama tamunya kalau di bagian ini. Kalau restoran sering ketemu tamu, bar sering ketemu tamu, room service 50-50, kalau banquet ini cenderung malah jarang. Atau maksudnya ketika dia mempersiapkan event itu ya, Anda sendiri, berdua, bertiga, berempat, ya tanpa ada tamu. Ketika sudah selesai baru tamunya datang, mereka biasanya dengan panitianya sendiri kita ngapain? Cuma jaga biasanya, jagain. Kecuali kalau event-event yang bukan meeting, misalnya kayak wedding, mungkin kita bisa dilibatkan untuk melayani. Next. Nah, seperti ini. Dari nol kita nyiapin, kemudian sampai siap, kemudian digunakan oleh tamu yang ingin memakai acara di tempat kita. Next. Ini bagian dari F&B. Nah, seperti acara nikah juga bagian dari F&B service. Teman-teman banquet nanti Anda yang mungkin lebih suka bekerja di bidang seperti ini bisa memilih ke banquet. Anda nggak suka banquet, bisa ke room service atau ke bar atau ke restoran. Next. Ini. Next. Ya, seperti ini. Kurang lebih tugas-tugasnya F&B service bagian banquet. Menyiapkan tempat, kemudian juga jika dibutuhkan kita juga menghandle eventnya juga. Atau kadang mereka tamunya menyiapkan panitianya sendiri. Kita hanya menyiapkan tempatnya. Seperti itu. Tergantung kebutuhannya. Kalau Anda sebagai seorang manajer kadang dibutuhkan untuk diskusi, menyiapkan tempat, settingannya seperti apa. Dulu saya beberapa kali berpindah hotel juga sebagai banquet operation manager. Ya, next.
Jadi apa kontribusi Departemen FB Service untuk perusahaan? Tentunya cukup besar ya. Next. Ya, secara pendapatan atau income bagi perusahaan, ya tentunya dengan adanya 4 departemen yang kita bahas tadi, ya cukup besar untuk kontribusi memberikan income untuk hotel kita atau perusahaan kita. Kemudian meningkatkan kepuasan dan loyalitas tamu dengan interaksi yang otomatis kita bertatap muka langsung, otomatis gimana sikap kita itu, pelayanan kita itu tentunya akan dinikmati dan membuat tamu itu diharapkan puas dan akhirnya apa, setia, loyal, mau kembali. Nah, siapa yang punya peran itu? Salah satunya selain departemen yang lain, F&B Service punya peran yang sangat besar di situ. Kemudian juga meningkatkan brand atau reputasi atau citra hotel. Ya, karena dengan sikap atau pelayanan kita kepada para tamu. Kurang lebih seperti itu ya. Silakan, next. Ini terakhir ya, struktur organisasi di F&B Service bisa dilihat kalau Anda nanti memulai karirnya dari bawah sebagai OJT atau trainee, kemudian naik jadi asisten waiter atau runner atau busboy sebutannya, kemudian jadi waiter, captain, supervisor dan seterusnya. Itu gambarannya. Jadi misalnya kebayang misalnya dalam satu restoran terdiri dari berapa waiter, mungkin bisa tergantung kebutuhannya. Dulu saya pernah di satu tempat waiter sampai 75 orang, misalnya seperti itu. Tapi ada juga di satu tempat yang kecil, waiternya mungkin 7 orang, 10 orang, ya tergantung kebutuhan dari masing-masing restoran. Next. Nah, begitu juga di bar ya, posisinya kurang lebih secara strukturnya sama, dari bawah ke atas menjadi OJT, kemudian jadi barback, kemudian bartender, dan seterusnya, sampai di posisi bar manager. Nanti kita akan bahas itu di kelas lebih detail. Next. Begitu juga di room service, yang membedakan sedikit ada namanya posisi room service order taker. Ini dia bertugas untuk menerima pesanan dari kamar. Ya, kurang lebih, tapi secara strukturnya kurang lebih sama dengan restoran dan bar. Next. Nah, begitu pula di banket, yang sedikit membedakan ada banket sekretaris. Ya, sisanya kurang lebih secara struktur sama. Jadi itu ya rekan-rekan semua, sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin detailnya nanti apabila Anda memilih atau mengambil jurusan di F&B Service akan kita bahas lebih detail di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Miss Puspa, sebelum mulai Mas Fau, ada bisa dilanjutkan share-nya profilnya Mas Fau sedikit. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Angga sudah memperkenalkan F&B Service kepada teman-teman 29. Untuk selanjutnya materi kedua dari Kak Faumasi dulu, mungkin yang akan membagikan pengalamannya di dunia F&B Service di perhotelan seperti apa. Sebelum mohon izin Miss Puspa. Iya Pak. Bisa di share screen dulu saya, setelah saya bawahnya ada profilnya Mas Fau itu. Oh iya, baik Pak. Kami persilakan untuk Kak Fau. Di share screen dulu PPT saya. Sambil Fau memperkenalkan diri. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Masih pagi, harusnya semangat ini, belum makan. Belum. Semuanya. Belum Kak, belum. Wah, baik. Bapak mau share dulu atau bagaimana, Pak? Dilihat sambil Fau ini menyampaikan aja, nanti sambil diklik aja Miss satu-satu.
Silakan Pak. Baik. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Pao. Saya sekarang ini sebagai waiter di Crown Plaza dan juga Holiday Inn di Kuwait. Dan saya merupakan alumni NCL yang ke-26. Teman-teman bisa mendengar saya dengan baik ya? Miss Bapak next ya. Bisa, Oke. Sedikit saya memperkenalkan. Next. Ini foto saya pas beliau, Mr. Angga. Oke guys, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan juga sedikit cerita mengenai pengalaman saya, background saya sebelum join. Bekerja di Inggris, teman-teman pasti tahu di United Kingdom sebagai salah satu pekerjaan saya itu customer service di UK, dan saya seperti yang Bapak Axel sebut tadi, saya juga berhadapan dengan tamu dan saya mempunyai keinginan yang sangat luar biasa tekadnya untuk join di cruise sebenarnya dan juga hospitality industry. Jadi sedikit cerita sebelum saya join di NCL Madiun, sebenarnya ada beberapa hal yang sudah saya lakukan selama di UK, yaitu saya pernah join maksudnya coba apply di Royal Navy dan juga melamar di Nautical Science di Southampton University. Hanya saja memang ada beberapa kendala. Kalau di Royal Navy pada saat itu saya sedang ada masalah di bagian paspor sehingga tidak bisa join. Kalau di Southampton University saya tidak punya cukup dana yang sangat besar, teman-teman. Oke, long story short, teman-teman, saya mencoba melamar di kapal pesiar namun gagal dikarenakan background saya tidak ada di hospitality industry. Jadi pada tahun 2023 saya balik ke Indonesia dengan rencana sebenarnya mau ke Jerman untuk masuk di hospitality industry kembali. Namun saya ada pembicaraan dengan teman, katanya mengenai NCL Madiun. Nah, sebenarnya apa itu NCL Madiun begitu? Apaan, saya nggak pernah dengar gitu. Ini kok bisa tiba-tiba muncul? Saya dengan orang yang cukup, ya, kita semua mempunyai gadget dan kita bisa mengakses segala sesuatu. Saya coba akses kembali. Ternyata teman-teman saya yang sudah biasa apply di sesuatu yang cukup elegan dan juga di mana teman-teman pasti mendengar Southampton University tiba-tiba pindah ke NCL, apaan kok bisa gitu kan. Setelah saya lihat track record-nya, ternyata NCL Madiun ini mempunyai track record yang luar biasa di dalam memproduksi tenaga-tenaga kerja di hospitality industry yang sangat luar biasa, teman-teman. So long story short, kita berbicara, saya sendiri berbicara dengan Pak Dar. Akhirnya dengan pertimbangan yang sangat matang, kita join dengan NCL Madiun. Next question is kenapa saya join di F&B service. Sebenarnya sebuah pertanyaan yang ini ya, yang nggak begitu besar tapi bisa jadi pertanyaan di dalam hati kita ya kan begitu. Kenapa join di F&B service? F&B service menurut pendapat saya dan penilaian saya sendiri dan juga di lapangan data di lapangan teman-teman seperti yang sudah digambarkan oleh Pak Angga terlebih dahulu, di F&B service itu opportunity-nya itu sangat besar. Apa yang dimaksud opportunity? Seperti yang dibilang tadi, bayangkan di dalam sebuah hotel aja kita mempunyai, di hotel saya sendiri mempunyai 8 restoran termasuk di situ lounge. Dan di mana setiap itu mempunyai waiternya sendiri-sendiri kan, artinya kita mempunyai opportunity yang lebih besar. Dan bayangkan di seluruh dunia dan juga kita bayangkan Indonesia. Berapa banyak hotel di Indonesia, restoran di Indonesia, and also cross international seperti Middle East dan segala macam. Itu salah satu kenapa mungkin bisa opportunity yang lebih besar. Dan yang kedua teman-teman, pastinya karena kenapa milih FB service, karena menurut saya dan juga setelah saya terjun, itu gerbang untuk masuk ke segala departemen. Mungkin teman-teman bisa bertanya, doesn't make sense, nggak mungkin. Kenapa bisa? Itu salah satu gerbang masuk ke banyak departemen. Oke, saya memberikan sebuah contoh yang cukup kecil kepada teman-teman. Di dalam food and beverage service atau FBS ini, ada satu hal yang mungkin
saya berikan bahwa kita itu bisa masuk ke departemen sales, di mana itu karir sebenarnya bisa menunjang karir kita. Kenapa bisa masuk ke sales? Kenapa? Karena kita teman-teman biasa bernegosiasi dengan tamu dan kita melakukan upselling skill kita. Upselling skill kita akan asah di dalam food and beverage service. Bagaimana nanti seperti apa melakukan upselling itu, tentunya teman-teman akan dipelajari di NCL Madiun dan diajarkan oleh Pak Angga dan juga Pak tenaga pengajar lainnya yang sudah ahli di bidangnya. Yang begitu. And satu kita itu bagiannya hasil manajerial itu bagian manajemen. It's possible untuk kita masuk ke bagian tersebut. Kenapa? Karena kita food and beverage service, kita nggak hanya sekedar serving, kita juga bicara tentang bagaimana memanage storage kita, kan gitu. Apakah stok kita udah cukup nggak minggu ini, jadi kita belajar manage juga waktu, disiplin, belajar untuk, dan tentunya bagi teman-teman nanti yang kurang disiplin, kembali lagi apabila teman-teman di NCL di food and beverage service, kalian akan tahu bagaimana kedisiplinan yang sesungguhnya. Oke, next guys. Saya sendiri sebelum ke Middle East, saya training di atau bekerja di Astro Madiun, di mana itu juga menolong saya untuk merealisasikan apa yang sudah saya pelajari di NCL Madiun. Dan bagaimana proses belajar di NCL sebenarnya? Teman-teman mungkin bertanya, bagaimana belajarnya Bang? Atau Kak, apakah kita bisa-bisa? Sebenarnya belajar di NCL teman-teman sangat fun. Seperti yang sebelumnya di F&B service itu bukan hanya tentang kita bekerja, tetapi sebenarnya ada sebuah keindahan seni di dalamnya. Di dalam teman-teman melayani tamu, di dalam teman-teman serving tamu, ada sebuah keindahan yang buat teman-teman berikan. Jadi teman-teman akan diajarkan itu nanti di NCL Madiun. Khususnya nanti kembali lagi karena Bapak Angga yang ada di sini, dia akan mengajarkan itu kepada teman-teman sekalian. Oke, next. Apakah pelajaran di NCL Madiun relevan nggak dengan dunia pekerjaan saat ini? Atau hanya secara teori tapi di dunia kerjaan sebenarnya beda? 100% itu relevan. Saya sedikit memberikan testimoni. Pertama kali saya join di Middle East, teman-teman. Ini saya bulan pertama. Saya itu udah join di Middle East. Jadi kita mempunyai restoran buffet Silk namanya Silk, di mana orang-orang yang dari Crown Plaza dan juga Prior VIP di situ mereka menikmati breakfast yang mereka gitu. Ada sebuah pengalaman yang sangat luar biasa yang saya rasa sangat relevan dengan apa yang dipelajari di NCL Madiun. Mungkin segala sesuatunya sederhana. Kalau teman-teman pernah mendengar sequence of service di bawah tata cara melayani tamu di sebuah restoran, itu kan saya sudah pelajari sebelumnya dan saya terapkan di hotel ini. Teman-teman, saya dipercayakan apabila ada tamu yang suspected gitu, seperti mencurigakan, dikira seperti audit, karena di hotel-hotel Middle East itu sering audit daripada manajemen pusat, jadi turun ke hotel-hotel untuk mengaudit bagaimana sebenarnya operasional daripada perusahaan tersebut, hotel tersebut. Seperti kita waiter, apakah kita dipekerjakan atau bekerja sesuai dengan standar yang ada? Salah satunya itu sequence of service. Jadi saya teman-teman apabila ada tamu yang suspected, saya sebagai anak baru itu dipercaya untuk menghandle tamu dengan menggunakan sistemnya itu sequence of service. Ini salah satu hal yang sangat sederhana yang saya mau bicarakan, bahwa apa yang saya pelajari di NCL Madiun teman-teman sangat relevan di hospitality industry. Oke, teman-teman.
bekerja di Kuwait itu ada beberapa challenge yang saya dapat juga pastinya. Contohnya di saat kita khususnya karena kita berhadapan dengan tamu. Oke, karena saya berhadapan dengan tamu, pastinya challenge-nya dengan tamu juga ya. Jadi memang ada waktu challenge-nya itu di saat saya berhadapan dengan tamu yang akan kan ada kadang-kadang ada yang ruwet sekali yang tidak yang tidak kita harus mampu melewati semua. Kita harus tetap menjadi role model daripada perusahaan. Dan semua ini kita pelajari di NCL Madiun. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Karena selama proses belajar di NCL Madiun, kita belajar bagaimana sebenarnya cara menghandle daripada guest. Bagaimana cara menghandle daripada complaining. Jadi, kembali lagi teman-teman, semua yang dipelajari akan kita terapkan di dalam dunia pekerjaan. Dan itu tidak bohong. Saya sudah terapkan sendiri dan it's worth it. Oke, teman-teman. Mungkin teman-teman berbicara juga why Middle East. Apa sih harus Middle East? Sebenarnya nggak harus Middle East. Di Indonesia juga kita mempunyai kesempatan yang luar biasa teman-teman untuk berkarya juga memulai karir kita atau untuk kita bisa di Indonesia, di luar negeri, di Middle East atau dimanapun. Bagi teman-teman yang mungkin belum lancar berbahasa bahasa Inggris, it's okay, we take time. Tidak masalah. Saya juga dulunya nggak mungkin serta-merta bisa berbahasa Inggris bla bla bla. Begitu juga yang lain. Saya percaya itu mungkin bahasa ibu kita. Which is kita take time pasti untuk belajar. Tapi apa yang perlu ditekankan daripada FNB ini, teman-teman, yaitu service oriented. Hati kita melayani dan kita memberikan service yang terbaik dari diri kita kepada tamu. Okay. Jadi opportunity apa aja yang pernah saya dapat di sini? Mungkin secara penghargaan sertifikat dari gitu yang piagam saya belum pernah teman-teman. Hampir aja kemarin, cuma ya saya dengan senior yang sudah duluan pastikan untuk menjadi salah satu kandidat Anda juga hanya saja memang kurang beruntung. Cuma ada hal-hal lain yang di luar daripada itu. Jadi saya itu pernah dipercayakan teman-teman untuk melayani Director of IAG Europe dan juga Middle East. Jadi yang mengepalai seluruh IAG yang berada di Europe dan juga Middle East. Saya mau diberikan kesempatan untuk melayani beliau. Bayangkan saya yang baru aja keluar daripada NCL Madiun, saya nggak punya background sama sekali di bagian hospitality industry. Berdasarkan dengan modal ilmu yang diberikan dari NCL Madiun, saya mampu mengatasi itu dan bahkan saya dipercayakan untuk melayani orang yang sangat penting pada saat itu. Selain itu teman-teman, ada kesempatan lain yang diberikan kepada saya, yaitu owner dari Crown Coding. Jadi owner pada saat itu beliau datang bersama rombongan, saya dipercayakan bersama teman yang lain juga untuk menjamu beliau dan juga tamu-tamunya yang terhormat. Selanjutnya teman-teman, ada hal yang sampai saat ini melekat, yaitu saya menjalin hubungan yang sangat luar biasa, persahabatan yang luar biasa dengan seorang petinggi lawyer di Kuwait ini. Bahkan beliau juga merupakan bankir ya, dia mempunyai bank. Jadi saya itu menjalin hubungan yang sangat luar biasa dengan beliau. Dan mungkin teman-teman tidak percaya kenapa begitu. Sebelumnya teman saya langsung jadi nggak mungkin. Jadi sebelumnya kita ada perkelahian, bukan berkelahi ya. Kita ada cross antara beliau dengan saya. Jadi beliau itu datang, ini saya sedikit cerita. Dia itu datang bagian servingnya, saya nggak ada mau background di bagian kopi yang mendalam, hanya sekedar tahu. Tiba-tiba mungkin teman-teman sudah pernah mendengar Turkish Coffee atau juga French Coffee. Jadi saya melayani beliau memesan Turkish Coffee.
memberikan yang namanya French coffee. I think it's okay. Yeah, you can turn off. So, saya membuat French coffee. Oh, it's dark. I don't know. Jadi beliau memesan Turkish coffee, saya memberikan French coffee. Dan saya bilang, beliau komen, kenapa nih begini? Saya nggak terima dong. Kenapa? Ini kan sesuai dengan apa yang saya dengan tahunya saya bilang ini benar ini Turkish coffee gitu. Dan beliau juga bersikeras bukan ini bukan Turkish coffee tapi ini French coffee. Akhirnya di handle sama manajer saya. Dan setelah itu teman-teman saya datang dengan hati yang humble saya mengatakan Pak, saya minta maaf terhadap apa yang sudah terjadi tadi. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih Bapak sudah mengajari saya ini bla 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 bla. Apa yang dikatakan beliau, it's okay my friend, it's okay. Dia peluk saya dan ya akhirnya sampai saat ini kita berteman, bersahabat dengan sangat baik. Jadi bahkan sampai kemarin ini kan saya mau pulang ke Indonesia ya. Jadi tanggal terakhir saya di serving di restoran, beliau datang ke restoran saya untuk melihat hari saya terakhir kerja di sana. Sebenarnya dia akan makan di main restoran kami, tapi dia pindah ke restoran saya untuk say goodbye juga. Dan itu kita pelukan sampai beliau berkaca-kaca dan sedih dan nangis lah. Dia bilang take care, kita tukar nomor WhatsApp, tetap stay in touch karena beliau sudah menganggap saya sebagai sahabat dan juga saudaranya sendiri. Itu salah satu yang opportunity bahkan kesempatan yang luar biasa yang bisa kita dapatkan di F&B service. Kita bisa experience yang bisa kita beri itu membangun hubungan yang luar biasa kepada guys. Dan tentunya akan membangun juga suatu saat itu bisa berfaedah dan memberikan hal yang baik untuk karir kita. Jadi untuk gaji di Middle East khususnya di Middle East ini kurang lebih untuk kita training dan juga waiter ya tergantung bagaimana kita serve dan di mana juga hotelnya kurang lebih 8 sampai 15 juta itu pasti dapat guys. Dan kembali lagi kepada perorangan kembali untuk waiter kembali kepada perorangan itu udah tutup charge dan juga main daripada salary kamu. Jadi kalau kamu memang itu profesional di dalam menjalani tugas kamu bagus memberikan guest experience, kamu approach guestmu dengan baik, tentunya kamu akan mendapatkan benefit yang luar biasa. Saya mempunyai experience yang sangat luar biasa yang mungkin tidak akan pernah bisa dibayar dengan uangnya itu persahabatan saya dengan petinggi lawyer yang ada di Kuwait ini yang beliau bernama mungkin teman-teman bisa search sekarang namanya Mr. Faisal Khazal. Beliau sangat ini luar biasa, kita mempunyai persahabatan yang luar biasa dan itu menurut saya itu tidak bisa dibeli dewa. Jadi teman-teman saya kira itu saja yang bisa saya sharing pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Angga. Mungkin teman-teman nanti bisa bertanya baik kepada saya atau kepada Pak Angga. Mungkin ya, kita bisa berusaha untuk membantu dan berusaha untuk memberikan terbaik kepada teman-teman. Saya kembalikan kepada Pak Angga. Terima kasih. Miss Puspa, bukan saya. Oh ya, mohon maaf kepada Miss Puspa. Terima kasih Miss Puspa. Terima kasih banyak Kak Fau sudah membagikan pengalamannya kepada teman-teman NCL Lovers Angkatan 29. Ya buat teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung raise hand langsung tanya boleh silakan. Jangan dilewatkan kesempatan ini, mungkin nanti bisa membantu teman-teman semua untuk memilih departemen mana yang paling cocok buat teman-teman. Hari ini ada F&B Service. Siapa yang ingin ke F&B Service bisa ini. Kalau ada yang kurang-kurang jelas atau penasaran bisa ditanyakan. Ya, silakan teman.
Jangan malu-malu. Nanti nggak bisa tidur loh kalau nggak bisa, kalau nggak diungkapkan. Nah, ini ada satu pertanyaan muncul di kolom chat. Izin bertanya kepada Mr. Angga, pada saat kita memilih bekerja di bidang F&B service dan ingin bekerja di kapal pesiar, selain kita mempunyai skill yang sudah kita kuasai, apakah ada batasan usia dan butuh modal besar untuk ke kapal pesiar? Pertanyaan kepada Mr. Angga. Mungkin saya bantu aja Miss Puspa. Baik, silakan Pak Ju. Ya, makasih Mas Arya Sultan ya, terkait dengan pertanyaan. Selain daripada masuk ke F&B service dan kerja di kapal pesiar ya, selain kita harus punya skill, apakah ada batasan usia? Di batasan usianya, kalau teman-teman lihat beberapa postingan yang ada di Ratu Oceania, Ava Mangsasai, terus kemudian di mana lagi ya? Di Top Locker. Sekarang kan kalau kerja di kapal pesiar itu menggunakan agensi-agensi seperti yang tadi saya sebutkan ya. Itu mereka tidak pernah memberikan batasan usia. Ya, tidak pernah ditampilkan batasan usianya seperti apa. Namun memang pengalaman kerja itu mempengaruhi sekali. Jadi ketika teman-teman nanti mau bekerja di kapal pesiar, secara otomatis teman-teman harus memiliki pengalaman saja. Pengalaman ini tidak cukup untuk pengalaman magang saja, namun teman-teman harus memiliki pengalaman kerja di hotel. Seperti itu. Ya, jadi untuk batasan usianya rata-rata kebanyakan sampai umur 35 tahun itu masih bisa ke kapal pesiar. Jadi misal sekarang teman-teman di usia 19 tahun, terus mau ke kapal pesiar, carilah pengalaman mungkin 1 sampai 2 tahun ke depan, baru setelah itu melamar ke kapal pesiar. Untuk modal besar, apakah ada modalnya itu lebih utama pada dokumen ya, teman-teman ya. Jadi kalau mau ke kapal karena teman-teman ini dianggap pelaut, ya, walaupun pelautnya ini sifatnya ada di kapal pesiar, maka teman-teman harus membutuhkan seperti basic safety training, crowd crisis management training, terus kemudian yang terakhir seaman book. Ya, dokumen ini yang tentunya teman-teman harus mencari pelatihannya. Nanti dibantu dengan NCL, misal teman-teman pengen tahu, oh saya pengen BST Pak, di mana tempat BST-nya, itu ada rekanan dari NCL yang nanti bisa membantu teman-teman untuk training di tempat-tempat tersebut ya. Untuk modal mau ke kapal pesiar, hampir semua rata-rata sekarang agensi itu tidak memungut agency fee. Jadi mereka murni untuk bisa masuk ke kapal pesiar berdasarkan skill. Gitu ya Mas Arya Sultan. Oke, terus saya lanjutkan di Mas Arenda. Izin bertanya, apakah di Departemen F&B Service saat bekerja ada persyaratan buta warna? Kalau di kapal pesiar, nanti persyaratan buta warnanya itu akan ada di Seaman Book ya, kalau Seaman Book. Namun kalau di hotel, bagaimana Pak Angga? Silahkan Pak Angga. Pernah nggak punya staff, Pak Angga kan manajer nih, pernah punya staff yang buta warna parsial atau seperti apa? Silahkan Pak Angga, nyalakan audionya Pak. Kalau sejauh yang pernah saya lihat dan alami itu mungkin tidak seketat kalau ke kapal ya Pak ya. Kalau untuk di hotel Ya. itu ya secara detail tidak intinya tidak seketat Pak untuk buta warna itu. Yang penting bisa mengenali makanan, warna makanan itu sudah mungkin nanti juga bisa dilatih kan Pak itu. Ya, benar ya. Beberapa warna parsial seperti itu ya. Biasanya mereka itu akan fokus ke kapal, tidak ke kapal ya, tapi kerja di hotel seperti itu. Jadi kalau dikerja di hotel itu persyaratannya tidak seketat di kapal pesiar. Kita lanjutkan pertanyaannya. Sebelumnya saya minta maaf jika saya dengar di awal. Pak Yohanes mengatakan jika F&B adalah departemen yang memiliki peluang besar. Apakah departemen maksud saya adalah seperti ini ya Mas Rangga ya. Mas Rangga kan nanyakan
di F&B service dengan departemen lain, berarti departemen lain peluangnya lebih kecil. Tentu tadi kalau teman-teman mendengarkan apa yang dikatakan Pak Angga, tadi Pak Angga menceritakan bahwa ketika masuk di departemen F&B service akan banyak sekali section. Ya, tadi ada restoran, ada room service, ada banquet, seperti itu. Tentu karena restorannya saja ada banyak, ya. Ada dining room, ada specialty restoran, ada coffee shop, ada lounge dan sebagainya. Dan setiap masing-masing restoran itu membutuhkan waiter dan waitress. Dan kalau dalam satu hotel saja, misal dia punya, Mas Fau tadi sebut 8 restoran ya Mas Fau di tempatnya Mas Fau. Ya, 8 restoran. Benar, Pak. Betul. Bisa bayangin tuh, 8 restoran. Kalau satu restoran berapa anggota F&B service, Mas Fau? Tergantung, Pak. Yang paling banyak kita mempunyai 12 orang di Silk. 12. Ya, oke. 12. Anggap aja rata-rata 12 ya. Kalau 8 restoran maka rata-rata kita buat 10 aja. Kalau 8 restoran kan 80. Itu belum nanti bertugas di banquet juga. Nah, itulah kenapa saya bilang F&B service itu peluangnya lebih besar karena memang jumlah kapasitas karyawan yang ditampung jauh lebih besar dibanding dengan departemen yang lain. Tapi teman-teman sekali lagi jangan memilih departemen didasarkan pada ya memang kalau kita memilih berdasarkan peluang bagus ya. Tapi di sisi lain teman-teman juga harus mempertimbangkan suka nggak melayani tadi disebutkan sama Pak Angga ya. Service is just not bringing the food from the kitchen to the table, but it's kind of art. Ini juga termasuk seni melayani, seni komunikasi dan sebagainya. Jadi jika apakah departemen peluangnya kecil, peluangnya juga sama besarnya sih sebenarnya. Cuma memang kapasitas karyawannya F&B service itu lebih besar dibanding departemen lain. Ya. Kita lanjutkan lagi. Izin bertanya Pak Yohanes, jika bekerja sebagai bartender, bagaimana cara membedakan koktail dan mocktail? Mas Fau coba bantu menjawab Mas Fau. Membedakan koktail dan mocktail itu gimana? Ya, terima kasih atas pertanyaan Bapak. It's quite easy untuk membedakan teman-temannya. Ya, hanya saja yang non-alkohol dan yang beralkohol sebenarnya. Jadi membedakannya mana yang mengandung alkohol itu termasuk koktail dan mocktailnya yang tidak mengandung alkohol. Oke, apakah koktail itu bisa dibuat mocktail dan mocktail bisa dibuat koktail, Mas Fau? Sorry, Pak. Apakah koktail itu bisa dibuat mocktail atau sesuatu yang mocktail bisa dibuat koktail? Tergantung isi alkohol. Ya. Ya benar ya Mas Fau ya. Jadi Mas Ahmad mau cara membedakan koktail dan mocktail bagaimana ya? Tergantung pada ingredientnya ya. Kalau koktail itu mengandung alkohol, kalau mocktail itu tidak mengandung alkohol. Benar ya Pak Angga ya? Betul Pak. Jadi istilahnya mocktail itu non-alcoholic cocktail. Itu istilahnya gitu. Ya, terima kasih Mas Dimas. Keren. Sudah tahu betul. Selanjutnya, izin bertanya, saya mau tanya tentang apa yang sering kita hadapi kalau masuk di dunia F&B service, terutama bagi kita yang masih dikatakan pemula, masih pertama kali ke kapal pesiar. Itu, Pak Bangga, apa tantangan yang utama yang sering didapatkan kalau anak pemula? Yang sering saya dengarkan dari rekan-rekan yang sudah belajar di sini, rata-rata mereka itu biasanya apa? Nervous atau kurang percaya diri. Nah, kenapa bisa kurang percaya diri? Ya karena mungkin tidak mau berlatih dengan sungguh-sungguh. Saya yakin kok, saya sangat yakin waktu di sini belajar tuh cukup kalau Anda mau berlatih sungguh-sungguh dan kemudian ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang dirasakan kurang, seperti yang dulu saya sering Mas Fau ini sering sharing, jadi sering Pak saya kurang ini, saya rasanya ini silahkan aja disampaikan, itu akan membuat
Jadi Anda menyampaikan apa yang Anda rasakan, merasa saya kok kurang ini Pak ya, kurang itu gimana Pak. Itu butuhnya kita komunikasi di situ agar mengurangi itu. Jadi menurut saya biasanya yang sering saya dengar itu kurang percaya diri, kurang yakin dengan apa yang akan dilakukan. Tapi itu lagi, semakin sering kita berlatih, saya yakin hari pertama mungkin kurang yakin, hari kedua agak yakin, hari ketiga dan selanjutnya pasti sangat yakin atau lebih yakin. Itu salah satu ya. Mungkin Pak punya hal yang ini dirasakan tantangannya kalau masuk dunia FB? Untuk seperti yang Bapak bilang ya, untuk pemula pastinya nervous ya guys ya. Ya nervous itu udah memang masalah umum lah, udah general. Ya. Kalau kita benar-benar persiapan, hanya adaptasi kita pasti lebih cepat. Tapi kalau kita enggak persiapan dengan mantap, nervousnya agak lebih lama. Ya. Jadi tergantung persiapan kita. Kalau nervous itu saya kira semua orang pasti, hanya pasti take time. Dan yang harus Anda juga pahami bahwa kalau kita awal terjun ke dunia F&B itu tidak langsung serta-merta dihadapkan dengan tamu, tidak. Jadi awalnya Anda biasanya dilatih dulu untuk di back area dulu, kemudian jadi asistennya para senior dulu, sambil diberi waktu untuk apa? Mengenal situasi, suasana, mengenal makanannya, mengenal minumannya, mengenal lingkungannya. Baru ketika Anda dirasa sudah siap, biasanya baru dilepas oleh para senior-senior di situ tempat Anda bekerja. Biasanya kayak gitu. Selalu ada kesempatan untuk biasanya namanya probation atau masa percobaan. Biasanya 3 bulan itu. Nah, di situ kita akan belajar nih menyiapkan diri. Ya, kurang lebih seperti itu. Silakan Pak Yu, mungkin ada tambahan? Tantangannya apa ya Pak Yu? Ya, saya rasa tantangan utamanya biasanya anak-anak nervous saja. Tapi ya seiring berjalannya waktu nanti pasti akan lancar juga. Ya. Kita lanjutkan, saya bacakan ya Miss. Oke. Selamat pagi, perkenalkan saya Angel. Saya memiliki pengalaman di F&B Service sebagai trainee selama 6 bulan, dan apabila nanti akan ada trainee lagi setelah kelas dari NCL, berapa persen peluang dapat diterima untuk trainee dan bekerja di luar negeri? Bisa 100% kalau bahasa Inggrisnya bagus. Jadi if you want to join for foreign or abroad trainee, ya, you do not have a training program in Indonesia, the most important thing is your English. Itu yang utama. Ya. Seperti itu ya. Jadi nggak ada yang lain. Nanti oleh sebab itu kalau teman-teman di NCL Madiun pasti teman-teman akan belajar bahasa Inggris setiap hari. Ya. Jadi berapa persennya nanti dimulai dari kemampuan bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Izin bertanya kepada Kak Faumasi dari Nadia Hana. Pada saat bekerja di luar negeri, apakah ada kesulitan selama proses pemberangkatannya, Kak? Dan selain syarat utama di bahasa, apakah ada syarat lain, Kak? Silakan, Kak Faum. Terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Baik, sebenarnya kalau dibilang kesulitan selama proses pemberangkatan, saya kira itu bukan kesulitan, hanya saja memang prosesnya agak lama. Akan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses sebuah visa kepada suatu negara, baik itu politik segala macam, dan juga situasi kepada negara tersebut, dan juga situasi di negara kita sendiri, itu akan mempengaruhi. Dan selain syarat utama di bahasa, apakah ada lagi syarat lainnya? Ada syarat lainnya. Kamu harus sekolah di NCL supaya kamu dipersiapkan diri lebih baik lagi untuk keluar negeri. Saya kira itu saja, Pak. Oke. Jadi syarat kesulitannya ya tadi sudah dijelaskan ya. Selanjutnya Amalia Aura, izin bertanya pada Pak Angga. Pak Angga ini, bagaimana cara mengatur emosi kita, Pak, untuk handle tamu dengan berbagai macam karakter?
Ya, tentunya kita harus sadar siapa kita dan tugas kita untuk apa. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita itu melayani dan tamu datang itu eh, kadang-kadang tidak hanya sekedar ingin menikmati makan atau minum di tempat kita, tapi kadang mereka tuh ingin menemukan suasana baru, tempat baru, ingin ngobrol dengan Anda. Justru Andalah yang diharapkan bisa mengobati. Kadang-kadang gitu loh, yang saya temukan, saya rasakan dulu, banyak sekali tamu-tamu yang datang tuh kadang nggak cuma sekedar mau makan, mau minum, di rumahnya udah banyak makanan, minuman mungkin yang ini, tapi kadang mereka ke tempat kita tuh ingin menemukan sesuatu, terutama misalnya ada masalah dan sebagainya. Kitalah justru bagaimana caranya kita memberikan pelayanan terbaik dengan keramah tamahan untuk mengatur emosi, mengambil tamu, ya otomatis dengan waktu ya, pengalaman dari step by step dari awal Anda semakin bisa nanti akan menemukan gimana rasanya kepuasan ketika kita bisa menangani sesuatu masalah sekecil apapun itu akan membuat kita tumbuh. Oh, kita jadi mengerti, jadi lebih mudah lagi untuk mengontrol emosi kita. Kalau misalnya ada tamu teriak-teriak marah-marah, saya pernah mengalami itu, maksudnya melihat itu justru ketika saya waktu itu OJT magang. Atasan saya seorang restoran manager dicaci maki habis-habisan. Dia caranya hanya mendengarkan, yes dan sebagainya. Dia dengarkan. Kemudian apa? Ya, kemudian tawaran biasanya kita tawarkan akhirnya biasanya what should I do to make you happy? Kadang-kadang itu yang kita lakukan terakhir tapi ya, tapi minimal kita dengarkan namanya tamu. Saya juga sendiri pernah ngalamin dulu dikomplain atau ada tamu marah. Ya namanya tamu, tugas kita melayani. Jangan sampai kita kepancing. Tetap kita dengarkan dengan baik. Kalau memang memungkinkan, kita coba temukan solusi untuk mereka apa. Gitu. Saya pernah ngalamin sampai tamu ini orang Korea, marah-marah, teriak-teriak. Saya dengarkan aja, malah besoknya apa? Karena dia ngerasa nyaman, nggak mau dihandle siapapun selain saya. Contohnya seperti itu. Tiap hari kemana-mana temenin. Nah, contohnya seperti itu. Nanti di kelas deh kita bahas itu lebih dalam. Jadi Gimana, Pak? kalau kalian teman-teman mau masuk ke F&B service dan di rumah suka marah-marah, kayaknya cocok ya Pak. Nggak cocok nih Mas FBS. Selanjutnya Mas Rizky Prayoga, untuk medical check up apa saja yang dites di kapal pesiar? Apakah ada batas toleransi untuk medical check up yang dites? Yang utama kalau di medical check up itu di bagian F&B service itu nanti ada tentu tes darah. Tes darah itu kayak apakah kalian tuh punya darah tinggi atau darah rendah, terus SGOT, SGPT seperti itu. Terus tes torak itu tes paru-paru, apakah paru-parunya ada flek atau tidak, seperti itu. Terus nanti kalau di F&B service juga ada HBsAg, apakah teman-teman memiliki penyakit hepatitis atau tidak. Nah, ini wajib ya, di NCL kan setiap kali kita masuk di NCL ada tes HBsAg ya. Itu karena memang itu sudah jadi persyaratan umum, kalau sudah dapat HBsAg susah nanti kalau mau cari kerja di luar negeri ya. Terus nanti juga ada tes urin ini melihat apakah kalian menggunakan obat-obatan terlarang dan sebagainya. Dan ada rectal swab. Rectal swab ini apakah tubuh kalian itu mengandung atau ada bakterinya, seperti itu. Ya, itu ada 5 tes yang biasanya wajib dilakukan ya sebelum bekerja baik di Capri Hotel maupun di kapal pesiar. Seperti itu ya, Mas Rizky. Mas Ismail Madani, selamat pagi. Izin bertanya, apakah faktor tersulit yang harus dikuasai di bidang F&B service? Coba saya ke Mas. Yang paling sulit di F&B service apa, Mas? Sorry Pak, kepada siapa? Hal yang paling sulit
Yang harus Oh, itu dikuasai kepada di saya, F&B Pak. service itu apa? Saya kurang Ya. dengar tadi. Sebenarnya yang paling sulit dikuasai itu self control ya teman-teman. Kalau yang lain-lainnya sebenarnya kita lebih bisa, saya kira bisa. Hanya saja waktu aja. Seperti yang paling penting itu basic yang kita pelajari nanti di NCL Madiun, itu udah belajar basic yang benar-benar fondasi yang kita akan lakukan nanti di dunia kerja. Hanya saja memang untuk nanti kayak seperti menu, yang lain-lainnya itu kita akan pelajari seiring berjalannya waktu. Hanya yang sulit itu sesuatu. Jadi apabila teman-teman nggak bisa menguasai diri, bisa saja nanti ribut dengan guest di tempat yang sama, di waktu dan di tempat yang sama. Dan itu sangat-sangat sulit kalau teman-teman nggak bisa punya self control, itu salah satu yang sulit. Karena kadang-kadang ada guest itu yang udah jelas-jelas salah, ini udah obviously ini, udah tingkatnya obviously salah. Tetapi kita harus mencoba untuk seprofesional mungkin untuk membuat masalah ini kita selesaikan dengan baik. Bagaimana caranya? Itulah bukan walaupun dia salah, tetapi lebih kepada bagaimana kita self control kita tetap profesional di bawah tekanan. Saya kira bagian untuk saya kira itu salah satu yang hal tersulit di bagian food and beverage service, teman-teman. Mungkin dari Pak Angga atau Pak Yohanes nanti bisa menambahkan apabila ada hal lain yang sulit. Terima kasih. Kalau menurut saya, mohon izin Pak, mungkin kalau saya perhatikan semua bisa dipelajari. Sulit atau tidak itu kan kembali ke niat masing-masing ya. Saya rasa selama Anda punya niat yang sungguh-sungguh untuk belajar, cukup sekali waktunya. Jadi tanpa mengecilkan, tapi sepertinya semua bisa dipelajari. Karena kita akan berulang. Nah, mungkin dari ini aja. Mungkin yang saya perhatikan masalah konsistensi saja. Kadang-kadang kan kita kan naik turun ya, kadang semangat, kadang kurang semangat. Nah, itu yang mengganggu kita untuk bisa menguasai, gitu, konsisten dan mau terus berusaha untuk belajar. Itu saja saya rasa. Selama Anda mau berusaha, mohon maaf saya seenggak mampunya, asal kita berlatih terus diulang, pasti bisa kok. Pasti saya yakin bisa. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Angga, Mas Pau. Menanggapi dua hal tadi, ada dua faktor yang membuat apa yang F&B service ini sulit dikuasai ya. Mas Pau bilang yang paling sulit dikuasai emosi ya. Jadi kalau Pak Angga menambahkan konsistensi seperti itu ya. Saya kan untuk Mas bertanya bagaimana sistem jam kerja di kapal pesiar, apakah ada liburnya atau sesuai dengan prosedur sistem kontrak kerja ya. Kak Neta, Kak Faumas ini belum kerja di kapal pesiar ya. Kak Fau ini masih mau mendaftar di kapal pesiar ya. Sedang. Kak Fau ini sekarang masih kerja di Kuwait. Ya, sedang prosedur mau ke kapal. Namun saya bisa menjawab pertanyaan ini Kak Neta. Kalau jam kerja di kapal pesiar itu sama seperti peraturan-peraturan yang ada di ILO ya, International Labour Organizations ya, 8 jam kerja seperti itu. Kalau nanti lebih maka dihitung sebagai lembur. Cuma memang kerja di kapal pesiar itu tidak ada liburnya. Jadi selama satu kontrak teman-teman tidak mendapat libur. Liburnya itu kalau selesai kontrak maka teman-teman akan libur di Indonesia seperti itu. Itu prosedur kerja di kapal pesiar ya. Berbeda dengan di hotel. Kalau di hotel tuh biasanya ada yang 5 hari kerja 2 hari libur, ada yang 6 hari kerja 1 hari libur. Gitu. Silahkan mau ke kapal ataupun mau ke hotel, itu kedua-duanya saya rasa sesuai dengan keinginan dan minat masing-masing.
Selanjutnya, untuk Kak Fau masih bisa mendengar suara kami. Ini pertanyaan terakhir ya. Saya rasa Masih ini bisa, sudah di jam 10:30 ya. Untuk Kak Fau, berapa lama Kakak mengurus persyaratan bekerja setelah lulus dari NCL? Nunggu berapa lama Kak dari lulus NCL menuju ke Kuwait? Itu sebelum lulus sih. Nampaknya Kak Fau suaranya sinyalnya susah. Kayaknya dulu Val Ya, nampaknya Kak Fau masih ada kendala di sinyal ya. Kita maklumi karena beliau posisinya ada di Kuwait. Halo Kak Fau, masih bisa mendengar? oh ini Val bisa. Halo Pak. Mungkin dibantu Pak Oh, Angga, Pak Angga yang sebagai wali kelasnya di Pak Angga. udah banyak yang makan. Ya, seingat saya dulu relatif cepat ya untuk Val ya. Seingat saya dulu Val ini sebelum kuliah selesai bahkan dia sudah berangkat duluan kalau nggak salah. Ya Val ya. Jadi sebelum masa pembelajaran Iya, Pak, selesai. saya cukup cepat lah. Ya, jadi memang beda negara mungkin akan beda prosesnya itu aja sih. Cuman menurut saya gini teman-teman, nikmati saja dan jalani saja prosesnya. Jangan khawatir dengan itu. Itu yang sering saya sampaikan ke rekan-rekan yang sebelum Anda ya. Justru selesaikan masa kuliah ini, nikmati, jalani, kuatkan ilmunya, kuatkan basicnya agar Anda nanti di sana tidak kelabakan, istilahnya gitu. Semakin pondasinya kuat kan semakin kita nyaman nanti, siap nanti gitu. Jadi saya yakin untuk masalah waktu itu masih relatif cukup gitu, istilahnya tidak terlalu lama atau tidak ini. Jadi menurut saya buat rekan-rekan yang ingin ke luar negeri kayak Kak Fau ke Middle East seperti itu, dinikmati saja waktunya, dijalani saja waktunya selama proses belajar di NCL, agar pondasi ilmunya kuat. Itu aja, terima kasih. Oke, kita kembalikan ke Miss Puspa. Silakan Miss Puspa. Baik, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bertanya. Semoga jawaban dari Pak Yohanes, Pak Angga, dan juga Kak Fau makin bikin kalian mantap untuk serius menekuni dunia perhotelan, terutama di F&B service. Seru sekali materi hari ini, sampai tidak terasa waktu sudah berjalan begitu cepat. Kita sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Pak Yohanes, Pak Angga, dan juga Kak Fau. Tentu saja teman-teman semua yang sudah aktif dan antusias dari awal sampai akhir. Semoga hari ini bisa menjadi bekal awal untuk teman-teman semua bisa lebih mengenal dan siap menekuni dunia F&B service. Jangan lupa besok masih ada sharing session dan pengenalan departemen untuk departemen housekeeping. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.